Mari kita berdiri, kita angkat puji syukur 442. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik langsung maupun juga dari rumah masing-masing. Kita bersyukur karena setelah melalui upaya keras daripada tim 7, kita bisa menempati lagi gereja kita ini. Setelah 9 bulan kita tinggalkan dan kita misa dan kegiatan ibadah di lantai 2, kini kita kembali ke lantai 1 bagian basement ini. Tentu dengan persiapan-persiapan yang matang, juga dengan protokoler kesehatan. Sore hari ini atau malam hari ini kita merayakan Ekaristi pada Minggu Advent yang ketiga, Minggu khusus yang mana kita lihat sendiri dari tampilan imam dan juga dari simbol lilin, di mana kita sudah menyalakan lilin berwarna merah muda atau pink, dan pastor juga pakai merah muda atau pink ini. Kita bersyukur karena kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga menjelang kedatangan Tuhan. Maka minggu ini disebut Minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan semakin dekat. Tuhan yang kita mau sambut, yang kita mau terima, yang kita mau rayakan, itu semakin terang, semakin jelas. Itulah juga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini, bahwa ia mempersiapkan kedatangan Sang Terang, yaitu Mesias. Mari saudara-saudara kita siapkan hati supaya sungguh menjadi sukacita bagi semua orang, bagi kita juga yang merayakan Ekaristi saat ini. Dan kita akan persembahkan doa syukur kita serta doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memperbarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu.
Kami mohon teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan putra-Mu, sehingga kami pun benar-benar diperbaharui. Bapa, kami mau mengucap syukur bersama dengan saudara-saudari kami, keluarga Oma Caroline, atas segala berkat dan rahmat-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan-Mu, atas kekuatan, rahmat dan pertolongan-Mu setiap saat dalam rumah tangga di tengah keluarga bersama Oma Caroline. Juga kami mau bersyukur atas hidup perkawinan, ulang tahun perkawinan dari keluarga atau Pasutri Bapak Anton Sudirman dan Ibu Dewi Rati Helena genap 23 tahun. Terima kasih atas bimbingan penyertaan-Mu sehingga Pasutri ini juga Kau karuniai 3 orang anak, Surya, Tio dan juga Ewis. Semoga kiranya Engkau membimbing menyertai mereka dalam hidup setiap hari, berikan kesukacita dan kebahagiaan, kesehatan dan berkat bagi keluarga bersama dengan anak-anak, khususnya masa depan yang baik. Bapa di surga, kami ingat akan anak-anak-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu, khususnya anak terkasih Maria Iovela dan Christabel Kailin Wisal. Terimalah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini, ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Moga-moga anak-anak ini dapat bersandar dalam ketentraman dan damai, dan Engkau membimbing menyertai setiap hari keluarga, orang tua, Papa dan Mama serta sanak saudari, khususnya keluarga Bapak Rusdi Wisal, Lisa, Litandi Kawilarang dan kakaknya Kak Kenneth Wisal serta segenap keluarga, supaya mereka tetap teguh, percaya dan mengharapkan belas kasihan kerahiman-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersuka cita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 840. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku.
bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 960. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukanlah terang itu, tetapi dia harus bersaksi tentang terang itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya
beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Apakah engkau ini Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Apakah engkau ini nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Juga bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Tetapi siapakah engkau? Sebab kami harus memberikan jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan salah seorang nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita memasuki pekan Advent yang ketiga. Itu berarti kita sudah menjelang Natal. Maka karena kondisi situasi minggu Advent yang ketiga itu semakin mendekat perayaan Natal, perayaan penyelamatan kita, sehingga gereja memberi nama khusus kepada pekan ketiga Advent ini yang disebut pekan atau minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacita. Nah, mana landasan atau apa alasan kita bersukacita? Padahal kan kita ini semakin itu diminta untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya, landasan atau alasan kita bersukacita sebagaimana dalam antifon pembukaan misa hari ini dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat." Itu dari Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 5, itu landasannya. Jadi karena Tuhan semakin dekat, Tuhan semakin terang cahayanya, sebagaimana dalam Injil dikatakan Yohanes datang ke tengah-tengah bangsanya kepada semua umat untuk mewartakan tentang terang itu, bahwa terang sedang datang ke tengah-tengah kita. Maka kita layak bersukacita, layak merayakan minggu ini dengan Gaudete, bersukacita. Itu alasan yang pertama. Tetapi alasan yang lain bahwa kita bersukacita karena juga kita sudah melewati beberapa hari, sekurang-kurangnya sudah memasuki minggu ketiga ini dengan persiapan-persiapan kita yang semakin matang. Bukan hanya persiapan fisik, tetapi terutama persiapan hati atau persiapan batin kita. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga juga nampak lewat tanda-tanda yang cerah. Pastor atau imam mengenakan warna liturgi atau warna jubah itu atau kasula warna merah muda atau pink, atau juga lilin ini ya. Ini maka taruh depan itu warna merah muda, menggambarkan bahwa
penderitaan yang selama ini kita alami karena hidup dalam kebenaran itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami kelak di surga. Maka kita layak bersukacita karena kita sudah berupaya sedemikian rupa untuk hidup secara benar, hidup secara layak, hidup secara pantas di hadapan Tuhan lewat kata-kata yang benar, kata-kata yang pantas, tetapi terutama lewat tindakan-tindakan yang penuh belas kasih. Itu alasan kita bersukacita. Tetapi manakah dasar atau apakah tanda bahwa orang bersukacita? Kemudian dalam bacaan yang kedua itu dijelaskan kembali kenapa kita bersukacita atau apa alasan bersukacita. Pertama dikatakan orang yang bersukacita itu tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Memang ada derita, memang ada banyak cobaan, ada macam-macam masalah dalam kehidupan kita ini. Tak satu pun orang yang bebas dari berbagai macam masalah. Selalu ada kesulitan, masalah. Karena itu Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, tetapi belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Maka orang yang mau memikul kuk dan belajar pada Yesus selalu mengalami itu ketenangan, damai, tidak pernah khawatir akan hidupnya. Banyak kesulitan, banyak tantangan, tetapi dia tidak pernah khawatir. Mengapa mesti cemas? Tidak ada alasan untuk kita cemas, karena kita percaya kepada Yesus. Itu alasan yang kedua atau ciri yang kedua, kita tidak khawatir karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terang. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah terang dunia." Mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan hidup secara terang. Kita akan dibimbing, dituntun oleh Yesus dalam terang. Orang yang tidak percaya selalu mengalami kegelapan, kecemasan, ketakutan, berbagai macam kekecewaan yang sangat mendalam. Hidupnya pahit macam-macam dan terus-menerus hidup dalam kepahitan, hidup dalam kekecewaan, menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit hati. Tetapi orang yang hidup dalam terang karena percaya Yesus itu mau mengampuni, mau memaafkan, mau menerima orang lain. Dia tidak mau bermasalah dengan orang lain. Orang yang bermasalah dengan dirinya selalu diampuni dan dia selalu mau berdamai dengan orang lain. Itu ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, ciri bahwa kita bersukacita karena orang yang percaya kepada Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua. Mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan, dalam segala hal. Kita harus bersyukur. Karena orang beriman itu selalu sadar akan cinta Tuhan yang begitu luar biasa, cinta Tuhan yang begitu dalam, sehingga dia sadar bahwa saya ini selamat, saya ini sehat, saya ini layak memperoleh kekuatan, kegembiraan dan sukacita, bahkan keselamatan, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu mau berkorban di salib, mengorbankan dirinya, dan bahkan mau menebus kita dengan korban jiwa salib. Maka kita layak bersyukur karena kita telah diangkat oleh Yesus, kita telah diselamatkan oleh Yesus lewat tebusan darahnya. Itu kita bersyukur. Lalu yang keempat, orang yang bersukacita itu selalu mengalami damai dalam hidup. Damai dengan dirinya sendiri, damai dengan Tuhan pencipta, damai dengan sesama, dan damai dengan lingkungannya. Di mana saja dia berada, apapun yang dia kerjakan, kemana saja dia pergi, selalu berdamai dengan orang lain. Tidak perlu kita mencari problem, masalah, persoalan. Kita bisa berdamai karena kita selalu bersukacita. Ada semangat, ada kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir dikatakan, orang yang bersukacita selalu melakukan hal-hal yang baik. Dan selalu melakukan itu semua yang menjadi berkat bagi sesama. Melakukan apapun yang baik dan mendatangkan berkat bagi sesama, dia selalu melakukan itu dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang pantas, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membesarkan hati, dan juga tindakan-tindakan nyata, perbuatan-perbuatan kasih. Orang mau berkorban, orang punya perasaan iba melihat orang yang susah.
Dia tidak hanya menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mau berbagi untuk orang lain. Ini perbuatan kasih. Berani berkorban untuk orang lain, sebab dia tahu hanya dengan berbuat baik, maka kebaikannya ini, dirinya ini semakin berarti, semakin berharga di mata Tuhan dan di mata sesama. Itulah tanda orang bersuka cita. Maka kita layak merayakan peristiwa penyelamatan hari ini, karena kita mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri. Kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang bertempat penantian pada ketiga, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita sambil menantikan kedatangan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke tengah-tengah kita. Marilah kita mengakui bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan kasih kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya kebutuhan dan keprihatinan kita dibawanya ke hadapan Bapa dengan mengatakan jawaban kita, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati nurani orang, tetapi lebih-lebih oleh pengharapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia dan tenang di tengah-tengah ketegangan, sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami dan membuat kami hidup dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami menjalar kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati. Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasihan, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu dan saling berbagi, sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian, orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Ya Tuhan, datanglah, tinggallah beserta kami, dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara Engkau dan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 377. 377. Kami unjukkan
kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya Kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga persembahan ini senantiasa menguatkan kami dalam mengabdi dan memuliakan Dikau, sehingga persiapan-persiapan kami menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus membuat hati kami selalu bersuka cita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia yang mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu. Bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau mendorong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil berseru, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga.
Yesus putramu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjianmu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus putramu kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu."
Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komunis spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Mari kita mendoakan doa Advent. Mohon perlindungan. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman senantiasa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Korono dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putra-Mu, yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari silakan duduk. Saya sampaikan dua hal selama masa Advent ini dan menjelang Natal. Pertama, nanti menjelang Natal tanggal 21 atau tanggal 22 atau tanggal 20, kita akan membagikan sembako untuk umat kita yang kurang
mampu. Namun demikian, sembako yang kita akan bagikan berasal dari umat kita sendiri. Maka sembako ini dari umat, untuk umat, oleh umat, bukan dari siapa-siapa, dari kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita juga mau berbagi sukacita dengan umat kita yang lain, karena tidak semua umat seberuntung dengan kehidupan kita. Masih begitu banyak umat yang susah hidupnya dibandingkan kehidupan kita. Terlebih lagi dalam masa pandemi virus corona ini. Tentu semua kena dampaknya, tetapi banyak umat kita yang lebih parah hidupnya. Karena itu sungguh menjadi suatu kegembiraan atau juga suatu keberkahan bagi kita kalau kita masih bisa berbagi dalam kekurangan kita ataupun dalam keterbatasan kita. Disinilah kita akan diuji apakah kita masih rela berbagi atau membuka hati bagi saudara-saudara kita yang susah, yang menderita, ataukah kita hanya melihat untuk diri kita sendiri, melihat keluarga kita sendiri. Kita mesti berbagi dalam kekurangan, bahkan dalam kesesakan, dalam kesusahan. Karena itu saya mau sampaikan bahwa ada begitu banyak umat yang meminta itu mendapatkan bantuan sembako. Kalau biasanya tahun-tahun lalu itu sekitar 250 sampai 300, ini 300 dan lebih daripada itu, bertambah ya. Bukan berarti bahwa kita makin miskin, tetapi tentu mereka membutuhkan saat-saat seperti ini sedikit bantuan pertolongan kita. Dan saya sampaikan dana yang terkumpul yang kita akan bagikan dari beberapa keluarga ini, kumpul dana ada beberapa orang itu sekitar 10 juta 400. Masih sangat jauh daripada kebutuhan kita ya, sangat jauh dari kebutuhan kita. Tetapi kita semua punya harapan bahwa kita masih punya kesempatan untuk berbagi, untuk mengumpulkan dana ini dan mengumpulkan sembako. Lalu sudah ada beberapa puluh sak atau barangkali sudah ada sampai 100 sak beras, juga ada beberapa dos Indomie, tetapi sangat masih jauh. Kiranya umat yang punya ya keberadaan atau sedikit punya rezeki kiranya mau berbagi dalam kesusahan ini supaya kita sungguh diberkati Tuhan, mendapatkan sukacita. Kita hanya berarti, hidup kita hanya berharga dan membawa kegembiraan, kebahagiaan kalau kita berani berkorban, berani berbagi. Tapi kalau kita tidak berani berbagi, tidak berani berkorban, sebanyak apapun yang kita miliki, bahkan seluruh dunia yang kita miliki ini, Tuhan mengatakan apa gunanya semua itu kalau kamu kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu mendapatkan nyawamu karena berbagi, karena bermurah hati, maka sesedikit pun milikmu, hartamu, tapi itulah yang menjadi sumber kebahagiaan utamamu. Itu kunci kehidupan. Itu mengenai sembako ya. Lalu yang kedua, tetap kita juga punya keprihatinan khususnya untuk saudara-saudara kita yang susah di luar daripada paroki kita ini, di luar daripada keuskupan kita ini. Karena itu kita tetap menjalankan aksi Advent. Ya, aksi Advent kita sudah tahu semua. Amplopnya saya tidak usah tunjukkan lagi karena saya tidak bawa amplopnya. Aksi Advent ada amplop di belakang atau amplop di mana diletakkan. Saya sampaikan minggu Advent pertama, amplop yang terkumpul 23 lembar amplop dengan uang sebesar 940.000. Minggu kedua, amplop yang masuk ke kotak amplop aksi Advent 81 amplop sebanyak 5.130.000. Maka total 6.070.000. Tentu kita masih berharap saudara-saudari masih mau mengambil amplop dan juga memasukkan. Bukan hanya umat yang hadir saat ini sebenarnya, umat yang mendengar juga melalui live streaming di rumah masing-masing kiranya juga memberikan perhatian dalam hal sembako dan juga aksi Advent ini supaya nanti bisa mengirim atau juga membawanya ke gereja masing-masing. Terserah hari apa mau dibawa, tapi setiap minggu kita mengambil amplopnya jadi 4 minggu, jadi kita 4 kali memasukkan amplop aksi Advent ini supaya juga berarti berharga bagi banyak orang yang akan kita bantu dalam hidup. Itulah hidup iman kita yang harus dinyatakan dalam aksi nyata dalam hidup setiap hari.
Amin. Itu saja, kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang lain yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 450. 450. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau